Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan judul proposal saya, yaitu Prototip Mortal Geopolymer, Material Growthing Ramah Lingkungan berbasis limbah PLTU dengan variasi molaritas NaOH untuk pengaplikasian pada infrastruktur maritim. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ueda Priyoka Suro dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil dengan nomor NRP 10 1117 100100024. Baik, dari judul ini saya mulaikan dari persoalan kenapa, atau bisa dikatakan latar belakangnya. Apa pencetus ide saya untuk ide ini? Yaitu yang pertama, Indonesia mempunyai wilayah maritim yang luas dan pembangunan infrastruktur maritim berpotensi mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Lalu semakin meningkatnya infrastruktur maritim, pasti akan ada kejadian kerusakan. Kerusakan pada struktur utamanya. Kerusakan yang terjadi pada elemen struktur bangunan seperti spaling, honeycomb, fissure, dan lain-lain bisa diperbaiki dengan metode growthing. Untuk memperbaikinya dibutuhkan growthing yang baik agar kerusakan bisa diatasi sepenuhnya. Dan kesuksesan berarti kesuksesan growthing tertuju pada materialnya. Material yang utama yang sering digunakan oleh kebanyakan proyek atau kebanyakan peneliti adalah semen, semen Portland. Baik, untuk semen. Dan semen Portland ini membawa dampak negatif bagi lingkungan. Seperti yang tertulis di catatan David Davids 2015, pada proses manufaktur semen Portland menghabiskan banyak sumber daya dan energi yang intensif dan melepaskan dengan jumlah besar gas rumah kaca atau CO2 ke atmosfer. Dari akibat dekarbonasi kapur, pembuatan 1 ton semen menghasilkan 1 ton gas karbon dioksida. Dari Davidovic sendiri memberi solusi ada untuk alternatif semen, yaitu geopolimer. Jadi geopolimer adalah material yang terhasil melalui reaksi aluminosilikat dengan alkali hidroksida atau alkali silikat atau keduanya dalam kondisi alkali yang tinggi mengakibatkan pencampuran alkali aktivator, yaitu akan melakukan proses polimerisasi terjadi ketika aluminosilikat reaktif secara cepat dilarutkan dan unit tetrahedral akan terbebas. Hasil polimerasi yaitu geopolimer. Geopolimer berpotensi untuk menjadi alternatif semen. Oke, jadi material yang biasa digunakan oleh peneliti yaitu fly ash. Fly ash adalah material pozolan atau aluminosilikat yang didapatkan dari hasil pembakaran batu bara pada PLTU. Material ini banyak digunakan para peneliti akibat kandungan SiO2 atau silika dan aluminium yang tinggi. Namun, sebaik-baiknya geopolimer terdapat kekurangannya. Dan di antaranya yang akan disentuh pada penelitian ini yaitu penggunaan geopolimer itu kompleks. Penelitian menerapkan material geopolimer untuk aplikasi yang lebih praktis seperti growthing. Lalu jenis material fly ash yang digunakan kebanyakan peneliti adalah fly ash tipe F berbanding fly ash tipe C, di mana di Indonesia itu kebanyakannya fly ash tipe C. Tambahan metode pembuatan geopolimer ini terlalu rumit untuk orang awam untuk melaksanakannya dan mengaplikasikannya. Dibutuhkan tenaga khusus dan ahli
dalam pembuatan geopolimer. Pembanding atau produk yang ingin dimiripkan dalam penelitian ini adalah produk Cicagro 215M, di mana produk ini adalah produk khusus bagi struktur maritim berdasarkan brosur resmi SICA, Cicagro 215M, High Strength Non-Shrinking Cementitious Grout for Marine Structure and Concrete Repair. Jadi ini adalah produk yang akan dijadikan pembanding dalam penelitian ini. Oke. Oleh itu, dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan dilakukan untuk membuat prototip grouting di lingkungan maritim, di mana grouting adalah mortar geopolimer untuk menggantikan semen Portland mortar berbasis fly ash tipe C dan menggunakan metode kering dari Bayu Aji 2017. Hasilnya grouting mortar geopolimer akan dibandingkan dan dianalisa dengan karakteristik Cicagro 215M berdasarkan brosurnya. Tambahan, diketahui produk Sika mempunyai nilai kuat tekan yang tinggi. Oleh itu, dari Trimurtiningrum 2016 menuliskan jika kuat tekan akan meningkat dengan semakin tingginya konsentrasi larutan NaOH. Jadi pada penelitian yang dilakukan ini akan mencari komposisi optimum dan dilakukan variasi konsentrasi NaOH. Tujuannya dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui karakteristik material grouting mortar geopolimer bagi lingkungan maritim berdasarkan produk Cicagro 215M. Kedua, mengetahui metode pembuatan prototip grouting mortar geopolimer dengan metode kering. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh variasi konsentrasi NaOH dari 8M, 10M, 12M, dan 14M terhadap fluidity, beading, kuat tekan, dan dry shrinkage grouting mortar geopolimer. Berikutnya adalah metode yang akan dilaksanakan pada penelitian ini. Secara garis besarnya, seperti alur penelitian ini, yaitu yang pertama studi literatur, berikutnya pengumpulan material penyusun, pengujian material penyusun, perencanaan proporsi campuran, pembuatan semen geopolimer, pembuatan grouting mortar geopolimer atau disingkat sebagai GMG, pengujian GMG segar, pembuatan benda uji, dan pengujian GMG kering. Untuk pengumpulan material penyusun, fly ash tipe C yang akan digunakan didapatkan dari PLTU Python, Probolinggo, Jawa Timur. Lalu akan menggunakan pasir alam, air, natrium hidroksida dalam bentuk flake 98%, lalu menggunakan natrium silikat dalam bentuk pejat atau solid. Seterusnya pengujian material penyusun, ada di sini direncanakan terdapat 5 pengujian material. Yang pertama ada berat jenis fly ash berdasarkan standar ASTM C188, lalu analisa saringan pasir ASTM C139, analisis air resapan pasir ASTM C128, berat jenis pasir ASTM C128, dan pengujian dan analisa X-ray, di mana X-ray ini bertujuan untuk mengetahui komposisi mineral dari material, terutama akan diuji pada fly ash untuk mengetahui komposisi atau mineral yang ada di dalam fly ash. Seterusnya proporsi campuran. Proporsi campuran akan direncanakan berdasarkan Talisa dan kawan-kawan pada tahun 2019.
di mana beliau menggunakan alkali aktivator, rasio alkali aktivator dan fly ash adalah 0,35 dari berat. Lalu konsentrasi NaOH yang dilakukan adalah 8M dan perbandingan alkali aktivator adalah 1 dan jumlah dan binder masing-masing 70% dan 30%. Seperti yang dikatakan tadi, penelitian ini akan mencari kuat tekan dari komposisi atau dari molaritas NaOH yang terbaik. Jadi akan dijadikan variabel 8M, 10M, 12M, dan 14M. Dengan kode yang 8M, GMG 8M, 10M, GMG 10M, 12M, GMG 12M, dan 14M, GMG 14M. Selanjutnya, pembuatan semen geopolimer. Setelah menghitung proporsi campuran, pembuatan semen geopolimer akan menggunakan metode kering. Metode kering yaitu dengan mencampurkan fly ash, NaOH dalam bentuk solid, dan natrium silikat dalam bentuk solid dicampurkan menggunakan mesin ball mill atau grinding selama 500 putaran. Setelah itu, hasilnya semen geopolimer akan dibuat growthing mortar geopolimer dengan mencampurkan pasir pada semen dalam 1 menit, lalu tambahkan air berdasarkan proporsi campuran selama 3 menit. Dan pencampuran akan dilakukan menggunakan mixer mortar elektronik. Setelah pencampuran akan dilakukan pengujian basah atau fresh GMG, yaitu ada flowability berdasarkan ASTM C939 dan bleeding berdasarkan ASTM C940. Untuk peralatan pada gambar tersebut ada peralatan yang akan digunakan, itu ada corong dan silinder ukur. Lalu setelah dilakukan curing atau setelah membuat benda uji, akan dilakukan pengujian kering yaitu kuat tekan dan dry shrinkage. Kuat tekan akan dilakukan untuk 3 hari, 7 hari, dan 28 hari. Kuat tekan di sini mengikuti standar ASTM C940 dan dry shrinkage atau penyusutan kering dilakukan berdasarkan ASTM C157. Kesimpulan akan dilakukan dengan hasil dari pengujian akan dibandingkan dan dianalisis dengan properti dasar Cikagrod 215M berdasarkan brosurnya, di mana yang akan dibandingkan adalah kuat tekan, compressive strength, di mana 28 hari Cikagrod 215M bisa mencapai dalam 73 Newton per milimeter. Lalu flowability, expansion, dan yang paling penting produk Cikagrod 215 ini adalah produk yang non-shrink, berarti tidak akan susut atau penyusutannya hampir nol. Oleh itu produk dari penelitian ini akan dilakukan untuk mencapai target ini. Dari penelitian itu, penulis mengharapkan akan dilaksanakan karena membawa manfaat penelitian yaitu pengembangan komposisi mortar geopolimer yang lebih aplikatif untuk diaplikasikan sebagai material grouting pada konstruksi. Yang kedua, manfaat dari penelitian ini adalah memanfaatkan bahan B3 sebagai material dasar grouting untuk lingkungan maritim. Lalu sebagai pengembangan ilmu di bidang teknik sipil untuk meminimalisasikan dampak lingkungan akibat industri.
Baik, itu saja presentasi dari judul saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.